Salah satu kepintarannya orang Arab, penghafal nasab. Saya nggak bahas nasab ya, ini lagi viral nih yang bahas-bahas nasab. Enggak, saya bahas nasab engkong saya aja ntar lah, ya begitu. Ini saya keturunan wali, ini wali murid. Dia sampai engkongnya ke atas, kakeknya hafal. Makanya orang Arab lebih suka dipanggil namanya sama nama bapaknya. Misalnya Muhammad bin Abdullah, seneng ngasih nama anak juga yang cakep, karena nanti akan diabsen di akhirat dengan nama yang dikasih kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini banyak semutnya bang, apa bikin? Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, in husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala aidan fi ba'di riwayatihi, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para hadirin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dengan niat yang baik ke tempat yang mulia, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga umur, waktu, kesempatan yang diberikan Allah masih bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang yang dikasih kesempatan oleh Allah, kesehatan dan waktu luang oleh Allah, tapi enggan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita bersyukur bahwa di malam yang mulia ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita
sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Ini muludan sih malam minggu ya. Biasanya malam minggu mah kuntilanak mulu. Ini kuntilanaknya pada pakai kerudung. Biasanya kalau malam minggu kan ngayap, Pak. Ngayap paham nggak ya? Ngayap. Tapi alhamdulillah karena iman dan cinta kita berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata atas dasar cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati segenap jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan mudah-mudahan segala bentuk jeripayah dan pengabdiannya untuk mensukseskan acara yang mulia di malam hari ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid apa dah lupa saya. Masjid Al-Qur'an belum makan, Pak. Masih ngap tadi. Masjid Jami Al-Furqon. Tapi akur-akur aja kan ya. Soalnya saya pernah ngisi pengajian, Pak, di Parung Serap, Ciledug. Nama masjidnya Al-Furqon. Berantem mulu. Itu pengurus dongkol-dongkolan mulu pengurus. Makanya kata saya ganti nama. Al-Furqon kan artinya perpecahan artinya. Itihad ke apa ke? Kata saya nggak apa-apa Pak Ustadz. Kenapa? Ya namanya beda pala, beda emak, beda biang katanya. Yang penting mah maslahat buat masjid. Amin ya Rabbal. Karena ini masjid rumah Allah, bukan rumahnya wakif, betul? Masjid ini rumahnya Allah, rumahnya orang yang beriman, bukan keluarga wakif, betul? Jadi semua punya tanggung jawab memakmurkan mas. Ini mah aki-aki mulu di masjid ya. Ini anak muda, woi. Anak muda, hidupnya pas acara begini doang. Sholat subuh yang beruban mulu yang ada. Yang azan ya umurnya udah tinggal 3 hari lagi ya. Emang kagak kasihan apa? Subuh udah 1 sok doang, mana aki-aki mulu lagi. Ya Allah, makanya dengan momentum acara begini supaya spirit beragama kita, spirit ibadah kita, semangat kita dalam ibadah harusnya semakin meningkat. Kalau setiap ngaji nggak ada peningkatan, berarti sia-sia. Nih ibu-ibu nih yang banyak ngaji, yang sering ngaji, bu, makin rajin ngaji, makin baik kagak sama suaminya. Goroh aja lah. Saya nanya bapak-bapak aja kata makin galak sih Pak Ustadz, dikata lah ngajinya ngaji apaan kata saya. Karena harusnya makin ngaji makin nambah ilmu, makin banyak ngaji makin nambah ibadah. Itu namanya ilmu bermanfaat. Ini apalagi anak-anak kecil nih, tau lu pet megang gendang doang lagi lo. Ya, anak-anak kecil nih generasi susah sekarang nyari generasi penerus. Banyak kiai, banyak ustadz yang kadang-kadang asik sendiri, lupa mengkader anak, Pak. Mohon maaf kalau pejabat pemerintah turun jabatan habis banyak yang ngantri, betul nggak? Lah wali kota aja yang kita kagak pernah ngeliat tampang mukanya nyalonin, betul nggak? Lah coba imam masjid mati, lah coba imam rawatib mampus, coba dah. Coba khotib Jumat kecekek, bengek, bagaimana coba? Siapa yang mau gantiin orang salat zuhur aja nggak ada suaranya main jorogan jadi imam? Udah lu aja, lu nggak pakai sorban, udah lu aja sampai budek nggak jadi tuh jamaah. Masya Allah. Kadang-kadang kita mah kalau soal agama nomor 12
Tapi kalau urusan belanja nomor satu. Coba saya tanya bapak-bapak yang rokoknya Sampurna Mil masukin kotak amal Jumat 35.000 apa bukan? Gorok aja. Sembelian banget, pantesan masjid kagak bangun-bangun, lama banget. Pakai saringan ikan mulu di pinggir jalan, susah. Masya Allah, kagak malu. Sampai mana tuh gua lupa tadi ngomong. Ini kita doakan pengurus masjid, mudah-mudahan sehat, panjang umur sampai kiamat. Amin. Sampai kiamat ketemu Dajjal, mau? Amin aja lagi lo. Dan juga para hadirin sekalian, para remaja, pemuda-pemudi, jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab nanti di akhirat kita diakui menjadi umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceramah maju jam segini, emang selesai jam berapa sih Pak? Jam 1. Sundel bolong kali ya. Jam 1. Jam belekan kali udah. Baru nebak nih, nebak maju aja. Besok mana besok saya ngisi di Priuk lagi tuh. Kata saya mondar mandir aja kemari ya. Masya Allah, Masya Allah. Para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini di masjid kita dipertemukan Allah dengan momentum yang mulia. Apa itu? Ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena masjid, mustahil kita bisa disatukan oleh Allah. Samping kiri sih. Kalau sholat berjamaah, negor juga enggak tuh di rumah, betul enggak? Karena syariat sholat berjamaah, yang enggak pernah tegur sapa jadi negor, yang enggak pernah ketemu jadi ketemu. Itulah makanya kata Nabi, al jama'atur rahmah wal furqatu azab. Berjamaah, berkumpul menurunkan rahmat Allah Subhanahu. Ini kalau niatnya ikhlas semua turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi jangan nih kadang-kadang kumpul malah gibahin orang, kumpul malah ngomongin aib orang lain, padahal subuhnya baru sholat tadi itu, siangnya udah ngomongin aib orang lain. Ada yang begitu, sholat marajin tapi dengki sama tetangga masih ada? Lah ada. Ada Bu, ada. Mana orang yang ngacung coba? Malu kali. Nah itu bersyukur kepada Allah. Apalagi syariatnya Nabi Muhammad, ada syariat yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim kata Rasulullah bisa memudahkan rezeki seseorang, bisa memanjangkan usianya seseorang. Maka kalau pengen umurnya berkah, rezekinya berkah, usianya dipanjangkan oleh Allah, gampang, rajin-rajin silatur. Ini mah kagak, kadang-kadang matanya kortingannya. Sholat tahajud kadang-kadang ya sembari nonton bola baru bangun ya. Kalau kagak ada juga nggak, sampai budak juga nggak tahajud. Beda kita mah, apalagi urusan ngaji penuh kalau makanannya banyak. Tapi kalau makanannya gorengan doang, insya Allah kolesterol. Gorengan mulu kata saya ngisi pengajian bertahun-tahun. Bukan di sini, bukan no, sebelah sono. Di sini mah ayam bekaka kali ya, mentah lagi ayamnya. Masya Allah, Robi. Kata saya kan susah orang Indonesia mah Pak. Kalau orang Timur Tengah ngaji yang dibeli kitab Pak. Orang Saudi ngaji yang dibeli kitab, orang Indonesia yang dibeli cendol. Lama-lama, ini besok umumin hari Jumat. Bapak-bapak besok ngaji ba'da subuh atau malam minggu, ngajinya di sini, makannya kambing guling. Insya Allah kegulingan semuanya. Bukan yang ngaji. Makanya kata saya wajarin aja, makanya jadi DKM jangan pelit medit koret pantat kuning. Jadi DKM pelit banget, emang tuh duit lo. Masya Allah, kalau ngundang yang lucu-lucu aja ceramah yang dari TV lu undang 11 juta lu kasih. Lah kiai yang ngaji kitab dari kitabnya polos sampai keriting kitabnya
lu kagak hargai orang yang mondok lama-lama. Bener apa salah begitu? Masya Allah, Robi, emang mau ngaji apa mau ngelawak? Mohon maaf yang kadang begini-begini yang demen ibu-ibu nih, akhirnya apa? Ngaji malam-malam ngelawannya tetep. Kenapa? Karena yang diundang yang tawa-tawa doang. Ngajinya rada kagak paham, syarat rukun sholat juga kagak. Coba saya absen satu-satu maju, rukun sholat sebutin. Absennya mana ini Pak Haji? Nggak ada ya? Coba sebutin syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, syarat taklid, sebutin satu-satu. Waduh, kalau bukan ngajinya paslun fi mujibatil ghusli, kagak bakal dah kata saya. Lah kiai walaupun sarungnya gajah jongkok, jangan. Ini gajah apa ini ya? Gajah Depro. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in, Pak. Yang dibaca Fathul Wahab. Yang dibaca Asbah wan Nazair. Yang dibaca Jam'ul Jawame. Emang sorbannya sorban udah bulukan 3 bulan gak dicuci. Orang bininya ngayap mulu main arisan. Gak pernah mikirin lakinya. Tapi kalau ngaji ilmu semua yang keluar. Kenapa kalau ustadz yang begitu nggak dilihat? Kenapa yang lain rela ngasih duit puluhan juta, yang ngurusin 7 hari juga kagak, ngurusin jenazah juga kagak? Umat Islam kalau urusan ilmu susah, tapi urusan dunia gampang. Mikir. Makanya bukan nggak mau. Saya di Cipondoh Pak, biangnya santri. Saking kebanyakannya santri kagak mustakmal, kagak kepake. Saking banyaknya santri itu main sikut-sikutan, udah ini jatah gua, ini jatah gua, ini jatah gua, sampai begitu. Saking banyaknya di Cipondoh pesantren, dari pesantren Balai Rombeng sampai balainya hilang. Masya Allah, Robi. Makanya kata saya, kalau satu kampung ada yang paham agama, satu kampung ada yang alim, kalau dianggurkan begitu saja, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Saya bilang lebih mudah yang ngajarin alif batasa, ngajarin wudhu, ngajarin sholat, daripada yang datang sekali cuma di sini tujuannya cuma ngelawak doang. Mendingan nanggep lenong sekalian daripada penceramah. Kurang ajar nih, gue ngomeli lapar. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Begini amat ceramah gue ini. Bukan apa-apa Pak. Kadang-kadang ya Allah, emang lu kagak pikirin apa Ustadz? Kan dia punya bini. Mana bini anaknya banyak banget lagi Ustadz. Lagi di rumah pakai sarung mulu sih. Sekali ke bed bunting gini. Sekali ke bed begini doang bunting lagi. Sekali ke bed bunting lagi. Kata saya, ini Ustadz apa kambing tuh anak? Ya Allah, kalau anak udah banyak banget kata saya. Makanya Ustadz tuh orang paling tawakal Pak. Kalau kita kan kadang-kadang mikir dulu, lu anak jangan banyak-banyak, dia kata ekonomi makin tinggi sekarang. Kalau Ustadz mah paling tawakal, saking tawakalnya makannya berkat doang. Makanya kata saya kalau pulang maulid Pak bawa berkat. Makanya Ustadz kadang-kadang penyakitnya berat-berat, kasihan. Masya Allah, no kiai yang di sono asam urat, kiai yang di sono no stroke, kiai yang di sono no Masya Allah kolesterol. Orang makannya malam mulu, yang di sono diabetes no, yang di sono diabetes no, karena makan malam mulu. Makanya saya kalau pulang malam bawa berkat, saya kasih tetangga biar diabetesnya barengan. Jadi nggak saya doang yang kena, jadi tetangga juga kena. Kan kasihan Pak. Emang dia pikir orang mondok beli kitab kagak pakai duit? Emang dia pikir mondok nggak pakai ujroh? Kata Imam Syafi'i, salah satu syarat nuntut ilmu adalah wadirhamin. Soalnya mindsetnya orang kita kadang-kadang, nih gue pengen berdiri, gue tubruk sekalian. Gue pakai ngelawan, ada yang protes, gue tubruk aja. Mindsetnya sekarang udah, kalau Ustadz mah gampang, ikhlas, iya ikhlas, insya Allah. Kan bini gua kagak. Kan kalau saya pulang kagak bawa gituan, yang ada dikunciin Pak. Daripada saya berantem sama bini, mending sama DKM Al-Furqan aja berantem sekalian. Masya Allah, Robi.
Kalau sudah ilmu tidak dihargai, kalau sudah ilmu diacuhkan, maka orang semakin jauh dari ulama, jauh dari ilmu, jauh dari agama, tinggal tunggu kiamat. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Orang sekarang kadang-kadang gak masuk sekolah negeri nangis, kan aneh kata saya. Harusnya nangislah kalau anak nggak bisa baca Quran, nangislah kalau anak nggak paham doa orang tua, nangislah kalau anak nggak bisa berwudu, nangislah kalau anak nggak bisa sholat berjamaah. Kenapa harus nangis nggak masuk negeri? Kenapa yang dipikirkan selalu dunia? Kenapa nggak bangga anaknya bisa berwudu yang benar? Kenapa nggak bangga anaknya bisa paham agama? Kenapa nggak bangga anaknya bisa paham mengaji agama? Kenapa? Ya ini karena kadang-kadang kita Masya Allah, emang apa ngincer negeri gratis Pak Ustadz katanya. Kalau di pesantren mah bayar kata. Sekarang saya tanya deh, saya yang punya pesantren di rumah, orang tua apa? 850.000 sebulan. Sebulan loh. Bayaran bulanan 850.000 sebulan, makan 3 kali, dia tidur di situ, kencing di situ, berak di situ, ngiler di situ. Kalau anaknya bandel, ustadznya yang hipertensi, emak abah-babanya ngiler bikin anak doang di rumah. Lah jengungin anak, ustadznya kagak dipikirin. Makanya ustadz pondok pada keris kurus semuanya tuh Masya Allah. Lihat, kagak dipikirin kalau ngurusin anak. Kadang-kadang ngondokin anak cuma nasi doang, karena nggak dipikirin ustadznya. Kalau cium tangan guru anaknya sekalian. Kalau kita ngasih anak ke guru, maka gurunya harus kita muliakan. Begitulah caranya para ulama, sehingga anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Makanya kata ulama, kita ini yang kurang sekarang Pak, bukannya ilmu. Saya ini belajar dari S1 sampai S2, kebanyakan S pilek sih sampai saya. Bukan kekurangan orang pinter sekarang, kekurangan orang Masya Allah, ngaji mengaji tapi adabnya nggak dipakai. Sholat mah sholat tapi adabnya nggak dipakai. Ke pesantren mah ke pesantren tapi adabnya nggak dipakai. Makanya anak pertama masuk pesantren, kita nggak ajarin langsung ilmu fikih Pak. Kita nggak ajarin langsung ilmu tauhid. Yang pertama kita ajarkan adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru. Karena orang bisa murtad karena tidak punya adab. Masya Allah. Kita ini bisa mulia karena beradab. Makanya salah satu tugasnya Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, innama bu'istu li utammima makarimal. Anak sekarang Pak, kalau ketemu gurunya di pinggir jalan, woi, mau kemana Pak? Itu anak sekarang tuh. Tuh kalau ada santri saya begitu, saya bagel pakai sendal Pak. Masya Allah. Tad, mau kemana Tad? Main tat aja lagi. Lu kata pantat burik ya weh. Main tat aja lu. Pikiran saya mah berhenti dulu, cium tangannya tuh begitu kalau akhlak yang bener mah. Makanya kalau santri-santri Jawa mah kulon. Ya, kalau ketemu gurunya, kiainya tuh jenunduk aja. Kagak pernah ngomong kecuali ditanya. Ini mah kadang-kadang orang sekarang banyakan muridnya ngomong daripada gurunya. Masya Allah Robi. Ini yang begini kadang-kadang susah. Kita mengaji cuman adab nggak dipakai. Kalau kita mencontoh Nabi, jangan pakai perhitungan dong. Kalau contoh Rasulullah, contohlah Rasulullah dari segi akhlaknya, contohlah Rasulullah dari segi adabnya. Nabi orang yang paling mulia dari adab, Nabi orang yang paling mulia dari perilakunya. Tidak ada manusia paling mulia kecuali Nabi besar Muhammad. Orang Arab bukannya bodoh Pak, orang Arab tuh pintar. Salah satu kepintaran orang Arab, nih saya kasih tahu, salah satu kepintarannya orang Arab, penghafal nasab. Saya nggak bahas nasab ya, ini lagi viral nih yang bahas nasab. Enggak, saya bahas nasab engkong saya aja ntar lah. Ya begitu. Ini saya keturunan wali murid. Ya kata saya. Jadi kelebihan orang Arab, dia sampai engkongnya ke atas, kakeknya hafal. Makanya orang Arab lebih suka dipanggil namanya sama nama bapaknya. Misalnya Muhammad bin Abdullah, seneng. Coba kalau anak sekarang dah,
Anak sekarang namanya pasti nggak mau pakai nama babanya. Orang nama babanya jelek. Nama orang dulu kan kadang-kadang main-main aja, Pengki, ya. Namanya kadang Perancis, ya. Lo di Pinang ada namanya Gang Haji Cepek. Karena orang dulu main-main aja udah cepek, dikata begitu. Duit dinamain aja begitu. Jadi kadang-kadang anak sekarang rada malu. Ngasih nama anak juga yang cakep, karena nanti akan diabsen di akhirat dengan nama yang dikasih kedua orang tuanya. Ini kadang-kadang ngasih nama asal aja. Jangan kadang-kadang kalau dikasih nama yang nggak make nanya dulu sama kiai, salah ngasih nama tuh anak bukannya bener malah belangsak. Ngasih nama Abdullah cakep, make nama Muhammad, misalnya Muhammad Abdullah bagus. Ini namanya kadang-kadang namanya aneh-aneh aja nggak pakai nanya dulu sama kiai. Abdur Rojim, begitu dikasih nama. Mau Rojim artinya apa, Pak? Rojim apa artinya, Tong? Rojim, a'udzubillahi minasy. Berarti Rojim artinya apa? Terkutuk. Ini karena kagak paham bahasa Arab, jadinya main nama-namain aja. Jadi Nabi yang pertama diutus oleh Allah tugasnya adalah liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang dijunjung tinggi itulah cerminan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang Rasulullah terapkan akhlak di rumah. Contoh, Nabi kalau istrinya pagi nggak masak, nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Disitulah kemudian Nabi bersabda, sumtul yaum, itu jadi dalil bahwa niat puasa sunnah boleh setelah subuh. Betul kan? Niat puasa sunnah boleh setelah subuh. Pak Ustaz, saya niat puasa sunnah setelah subuh emang, tapi habis subuh saya udah makan 2 piring. Yang nggak boleh 2 piring lebih. Selama belum makan minum. Karena Nabi nanya istrinya, ya Humairah, tuh manggil istrinya begitu, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, juga kadang-kadang pengen suami betah di rumah, pipinya kayak jemput knalpot. Tidur sama lakinya, pakai dasar doang. Mau buat ketek lagi. Kata saya, Masya Allah. Tapi kalau dandan makanya enggak tuh, gak bakal begitu lakinya kalau dandan mulu, nggak, betul nggak Pak? Ya cuma kalau dandan mulu ondel-ondel namanya. Jangan juga. Jadi Nabi pernah tanya, ya Humairah, wahai istriku, ada sarapan nggak pagi ini? Jawaban istrinya Nabi, Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya sudah, saya berpuasa. Kira-kira orang sini begitu apa enggak? Insya Allah berpuasa. Ngapain aja lu duit dikasih apa kagak, kamu makan bikin belanja lu. Sarapan kagak apa kagak, gue kan kerja ini. Biasanya orang kan kalau lapar ada galak. Ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Itu akhlaknya Nabi yang pertama diterapkan di rumah. Tidak pernah arogan dengan istri, tidak pernah arogan dengan anak, mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jangan pakai zaman orang tua dulu, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian sesuai zaman mereka.